Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pembelajaran media audiovisual teks prosedur pembuatan novel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galindra Pratama dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas PGRI Madiun. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan jenis teks yang menyampaikan suatu cara, langkah-langkah dengan tujuan untuk membuat sesuatu yang sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan, sehingga bisa mencapai tujuan sesuatu dengan baik dan benar. Dalam teks ini terdapat langkah-langkah atau tahapan yang ingin dijelaskan secara berurutan dengan bahasa yang jelas dan juga singkat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga dapat menghasilkan suatu tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Dalam struktur teks prosedur ada 3 poin. Yang pertama, bagian tujuan. Bagian tujuan berisi tujuan dibuatnya teks prosedur atau hasil akhir yang akan diperolehnya, biasanya berupa judul. Seperti contoh, cara mengurus izin mengemudi, cara membuat nasi goreng, dan lain sebagainya. Poin kedua, bagian material. Dalam bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Akan tetapi, tak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Biasanya, bagian material hanya ada di resep masakan atau cara membuat sesuatu. Yang terakhir, bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan demi memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh ada tahapan yang tertukar atau terlewatkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur berisi tentang langkah-langkah kegiatan. Ciri pertama dari teks prosedur berisi langkah-langkah. Entah itu langkah dalam membuat sesuatu, menu masakan, kerajinan tangan, mencuci baju, dan lain sebagainya. Umumnya, teks ini dibuat karena penulis mengetahui sesuatu cara dan kemudian ingin berbagi cara tersebut untuk membantu orang lain yang membutuhkan, dalam tanda kutip, yang belum tahu. Yang kedua, kebanyakan dituangkan dalam bentuk poin. Teks prosedur dituangkan dalam bentuk poin sehingga lebih jelas dalam memaparkan langkah-langkah atau tahapan dari awal sampai akhir kepada pembaca. Yang ketiga, memakai kalimat saran dan juga larangan. Isi dalam paragraf prosedur biasanya berupa kalimat saran dan juga larangan. Saran diberikan kepada penulis untuk membantu membaca melalui tahapan atau langkah-langkah membuat sesuatu dengan benar, sehingga hasilnya juga benar sekaligus sesuai dengan yang diharapkan. Sementara larangan ini disampaikan untuk membantu pembaca menghindari kesalahan saat mempraktekkan cara dan juga tahapan yang dipaparkan. Misalnya seperti cara menjemur kaos kantun. Maka di sini penulis kadang memakai kalimat hindari menjemur kaos kantun di bawah sinar matahari secara langsung. Yang keempat, disusun secara sistematis namun juga detail. Paragraf prosedur juga disajikan secara sistematis dengan tujuan tentu saja untuk membantu pembaca mempraktekkan tata cara yang dipaparkan dengan baik dan benar. Sebab kesalahan dalam praktek akan membuat hasil yang dicapai tidak bisa maksimal atau bahkan bisa juga gagal. Sehingga perlu dipaparkan dengan cara yang sistematis. Yang kelima,
menyajikan informasi yang bersifat objektif. Teks yang dipaparkan dalam prosedur harus memiliki sifat yang objektif, sebab bukan hasil khayalan atau karangan dari seorang penulis, melainkan dari pengalaman, analisis, dan percobaan yang dilakukan penulis, sehingga pembaca tidak akan merasa ragu untuk melakukan suatu prosedur ini. Yang keenam, berisi bilangan atau urutan angka. Seperti yang sudah dipaparkan di awal, bahwa teks prosedur berisi suatu tahapan yang dibuat dalam bentuk poin. Maka teks jenis ini kemudian memiliki bilangan urutan atau angka, termasuk juga ketika ditulis dalam bentuk paragraf, sehingga akan ada kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya di dalam paragraf. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Dalam teks prosedur juga menggunakan kaidah kebahasaan yang berbeda dibandingkan dengan jenis teks yang lainnya. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam penulisan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif adalah jenis kata kerja yang diberi akhiran an, i, dan lah. Misalnya kata siapkan, masukkan, hindari, perhatikanlah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menggunakan kata teknis. Kaidah kebahasaan menggunakan kata teknis yang berhubungan dengan topik yang diangkat atau yang sedang dibahas. Misalnya saat memaparkan manfaat jamur tiram untuk kesehatan, maka penulis akan menggunakan kata teknis seperti nutrisi, kandungan, protein, sayuran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Teks prosedur menggunakan konjungsi temporal atau kata hubung, yakni jenis kata hubung yang berfungsi untuk menjelaskan suatu urutan yang dijelaskan secara kronologis. Misalnya menggunakan kata setelah itu, kemudian, selanjutnya, lalu, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kaidah kebahasaan menggunakan kalimat persuasif artinya kalimat yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Sehingga kebanyakan paragraf prosedur akan mengungkap kalimat persuasif. Seperti contoh, marilah menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Yang kelima, menjelaskan terperinci mengenai alat dan bahan yang akan dipakai. Dalam hal ini, tidak hanya menyebutkan alat dan bahan dan juga langkah pengolahan material tersebut, melainkan juga dilengkapi dengan ukuran, takaran, jumlah, dan warna. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah contoh teks prosedur pembuatan novel. Nah, untuk cara yang pertama adalah menentukan ide. Hal yang paling utama dalam pembuatan novel adalah ide. Kalian bisa memilih ide tentang persahabatan, pendidikan, perjuangan, atau kisah cinta, dan lain sebagainya. Dalam menuliskan tema, buatlah tema semenarik mungkin, agar pembaca bisa terkesima melihat tulisan yang kalian buat. Cara yang kedua adalah menentukan alur cerita. Alur adalah jalannya isi cerita. Alur merupakan elemen yang paling penting dalam pembuatan novel. Jadi, susunlah alur dengan jelas dan teliti, supaya pembaca bisa membaca dan memahami apa isi dari novel yang kalian tulis. Untuk penulis novel pemula, saya sarankan untuk menyusun alur yang linier saja. Artinya, misalkan kalian memilih alur maju, maka gunakan satu alur maju tersebut dalam pembuatan novel kalian. Cara yang ketiga adalah penokohan. Di dalam novel,
Penokohan ibarat sebagai roh. Jadi, dalam pembuatan novel, penokohan harus benar-benar memberikan karakter kuat kepada si tokoh ini. Buatlah karakter yang nyata. Kalian bisa mencari inspirasi dari karakter di sekitar Anda. Untuk memperkuat karakter, Anda dapat mengembangkan tokoh dengan cara mendeskripsikannya. Buatlah biografi tokoh mulai dari usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Selain itu, pemberian nama tokoh juga penting untuk menyesuaikan dengan sosok si tokoh. Cara ini akan membantu pembaca untuk memvisualkan karakter dengan mendeskripsikan penampilannya. Cara yang ketiga adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Jadi tentukan sudut pandang cerita yang akan kamu ambil. Perhitungkan secara matang tingkat keluasannya dan juga yang menurutmu bisa merefleksikan ceritamu dengan baik dan juga menarik. Dengan begitu, pembaca tidak akan kesulitan memahami isi cerita ketika membacanya. Cara yang kelima adalah tampilkan konflik permasalahan. Dalam sebuah novel, harus memuat konflik di dalamnya agar jalan ceritanya menjadi lebih hidup dan juga menarik. Konflik yang bagus dimulai dengan permasalahan kecil, kemudian membesar hingga puncaknya pada klimaks. Saya sarankan untuk menghindari konflik yang dipaksakan, karena ending yang dipaksakan akan merusak alur cerita. Cara yang terakhir adalah membuat ending di dalam cerita. Ending merupakan bagian dari akhir cerita. Anda bisa menampilkan happy ending ataupun unhappy ending atau ending yang menyedihkan. Ini bagian terpenting. Jadi, pikirkan secara matang-matang bagaimana mengakhiri novel ini sehingga meninggalkan kesan kepada pembaca. Alinea menuju ending harus disusun dengan cermat sehingga pembaca akan terus mengingat akhir dari cerita novel ini. Nah, itu tadi penjelasan sekaligus contoh teks prosedur dalam pembuatan novel. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video dan juga tugas untuk kalian. Silahkan untuk menyimak video ini. Setelah itu, buatlah kesimpulan teks prosedurnya. Selamat mengerjakan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatan dengan hidup sehat, selalu mengkonsumsi berita positif, dan rajin untuk berolahraga. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.